Sehingga sebenarnya kalau pos itu tidak boleh diberikan tenda. Kalaupun diberikan tenda harusnya memberikan ruang kepada pendaki yang lain untuk bisa beristirahat. Dan lebih sayang lagi ini meninggalkan sampah-sampah yang tidak terurai ya, sampah plastik. Ini diselip-selipkan juga di atas. Nah, ini termasuk yang ada di atap-atap posko atau pos 4. Sangat disayangkan, ini adalah sangat-sangat tidak terdidik sebagai seorang pecinta alam. Tadi kita sampai Bondolan, tidak sempat foto-foto. Kita menikmati pemandangan dari puncak Ungaran yang begitu indah. Ada pegunungan Merapi, Merbabu, Andong, dan juga Telomoyo. Saat itu angin bertiup begitu kencang di sabana di sekitar puncak Bondolan. Walaupun matahari sudah terik di atas, namun angin yang sangat kencang membuat tubuh terasa dingin. Namun demikian, indahnya pegunungan Ungaran, birunya langit, dan mega-mega yang berjalan di atas awan menjadikan kita betah dan kerasan menikmati keindahan ciptaan Tuhan yang maha indah. Setelah puas mengambil gambar, kita turun untuk mencari lokasi memasak untuk mengisi perut karena sudah terasa keroncongan. Setelah kita turun lemes, kita mau masak ya. Ini yang kita bawa bukan peralatan-peralatan yang susah. Pertama kita akan mengeluarkan ponco dulu. Ponco tadi pagi untuk alas sholat, ini kita untuk alas masak, untuk menempatkan. Ya, kemudian kita tas taruh di sini. Lalu kita, ini adalah untuk airnya. Tidak lupa, ini adalah kompornya. Nah, kompor, kemudian di mana ya? Wah, jangan-jangan ketinggalan nih. Kerasa? Panci. Panci di mana? Depan, Panci? depan. Nah, ini panci. Kita mau masak air dulu
supaya kita sehat. Nanti kita sambil makan kue-kue basah untuk mengisi perut. Yuk, kita akan mulai masak. Ini adalah perlengkapan kita standar, yang sebenarnya kita bawa kompor gas, tapi tadi kita tinggal di bawah karena biar nggak berat, jadi kita bawanya yang ringan-ringan saja. Ini kita mau masak dengan parafin. Nah, ternyata agak susah karena anginnya cukup kencang, jadi harus kita kita coba lagi. Mudah-mudahan bisa nyala dengan baik. Selanjutnya kita tuangkan airnya. Ini sangat berat, ini harus di Oke, kita temui karena kita mau masak. Mudah-mudahan tidak mati-mati ya. Ini kita tutup dengan biar tidak terkena angin. Yes, aman. Yes. Kita tunggu sampai mendidih. Kita akan membuat energen. Kemudian kita akan sarapan. Ini kita membuat energen dengan vitamin C untuk kekuatan. Ya, jangan lupa sampahnya walaupun kecil tetap kita bawa turun. Ini kita akan mengaduk di sini supaya kita hemat bahan bakar. Jadi kalau kita di sini nanti ngebleknya di sini itu relatif hemat. Nggak perlu menunggu sampai mendidih karena kita menggunakan air matang. Ini sampahnya harus kita simpan lagi untuk kita bawa turun. Mana obleknya, mana ini obleknya. Nah, ini kita oblek-oblek supaya nanti nikmat untuk kita minum dengan ya. Ini kita tuang di sini. Luar biasa nikmatnya. Oke. Kemudian kita akan membuat kloter yang kedua. Ya, ini. Kloter yang kedua. Gitu aja. Enggak apa-apa nih. Biar kita Oke. Monggo silahkan dinikmati. Makan, dan kita jangan lupa selalu membawa
peralatan CHSC. Karena memang baru musim yang tidak bagus, dan sebenarnya dari dulu kalau mendaki gunung sebaiknya memang membawa seperti ini biar hemat. Nah, ini kita makan roti tawar yang sudah kita oles, dan kita akan menikmati luar biasa. Ini karena sempit jadi saya celup-celup agak dimiring-miringkan. Kalau ingin tahu rasanya, seperti dijanjikan surga ketika kita masih 7 tahun diajarin kita. Teman-teman, kita membayangkan ya seperti itu nikmatnya. Lanjut. Yang kloter kedua ini adalah regen jagung ya. Ini juga disarankan karena mengandung karbohidrat cukup tinggi, sehingga ketika kita lapar juga cukup mengenyangkan, selain untuk sambil menghangatkan tubuh kita. Ini perut telah kempes setelah perjalanan dari tadi sebelum subuh ya, jam 4. Ini sekarang kita mengisi perut di atas pos 4 di bawah Bundulan sorry, Bundulan ya, Bundulan. Selamat pagi, yuk kita lanjutkan lagi. Setelah kita perut kenyang, kita lanjut ke bawah untuk menuju pos 4, pos 3, pos 2, pos 1 dan ke base camp. Kita melanjutkan perjalanan ke pos 4. Minuman teh kemudian, karena perut kenyang dan capek maka sempat tertidur sampai ya kita terus sampai pos 4. Tadi pagi kita tidak bisa mampir di Kolo Ketiko karena ada yang menggunakan tempat ini untuk mendirikan tenda bekasnya, sehingga sebenarnya kalau pos itu tidak boleh diberikan tenda. Kalaupun diberikan tenda, harusnya memberikan ruang kepada pendaki yang lain untuk bisa beristirahat. Dan lebih sayang lagi, ini meninggalkan sampah-sampah yang tidak terurai ya, sampah plastik. Ini diselip-selipkan juga di atas. Nah, ini termasuk yang ada di atap-atap posko atau pos 4. Sangat disayangkan, ini adalah sangat-sangat tidak terdidik sebagai seorang pecinta alam. Di pos 3 Watu Serumpo kita menemukan seekor ada meneng bayi mah, sepertinya lemas, entah karena diurep tapi meneng bayi atau karena penyebab lain, sehingga kita evakuasi dan kita biarkan untuk bisa apa ya Mas, survive hidup di hutan. Sampai pos 2 kita melewati saja tanpa istirahat. Ya, ini adalah pos 1 Watoma.
Kenapa disebut Atomah? Karena di depan pos ada batu yang menyerupai rumah. Nah, itu seperti bentuk limasan. Ya. Akhirnya kita sampai di gerbang pendakian. Tadi kita berangkat jam 4, kemudian sampai puncak Mondolan jam 7, dan kita turun istirahat di atas pos 4 untuk masak, dan kita kembali sampai sini jam 10. Jadi kita tektok 6 jam. Selamat pagi. Selanjutnya perjalanan dari pintu gerbang ke base camp kita isi dengan mengambil video dan foto-foto bunga-bunga yang ada di kiri kanan jalan setapak yang kita lewati, termasuk di dalamnya adalah ladang hidup sekitar. Demikianlah kisah sepasang pendaki tua menggapai puncak Mondolan pada edisi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Sekian dan merdeka.